Halo semuanya, sawadikira, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dan sekarang sudah memasuki tahun 2022. Mudah-mudahan target dari Polda Jawa Barat yang sudah dinyatakan di akhir tahun lalu bahwa untuk penentuan siapakah tersangkanya ditargetkan adalah di awal tahun 2022. Mudah-mudahan maksud mereka beliau-beliau tersebut adalah di bulan Januari tahun ini ya. Oke, nah di video kali ini kita akan bahas adalah berita dari sejumlah media massa yang di sini beritanya menggambarkan bahwa ada beberapa orang yang diduga adalah mirip gitu kan ya dengan sketsa yang digambar dirilis oleh tim penyidik dari Polda Jabar. Sketsa tersebut menggambarkan bagian samping dan juga belakang. Ada nama-nama yang sudah disebutkan di media massa baik dari netizen ataupun juga dari media massa di sini. Nah, yang pertama adalah kalau kalian masih ingat, kemarin aku sempat membahas ada tiga orang yang menjadi salah satu paling banyak disebutkan oleh netizen. Ini mirip dengan itu, ini mirip dengan ini, itu sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, ada satu lagi nama yang juga cukup banyak diperdebatkan di media massa, salah satunya adalah Saksi Dano. Nah, hari ini kita akan coba lihat lebih detail sebenarnya apakah menurut kamu Anjas bahwa sketsa yang dirilis oleh Polda Jabar itu berapa persen sih identiknya dengan Saksi Dano? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba simak dari salah satu berita. Misalnya dari Kompas TV ada wawancara dari Ibu Lilis dan juga Pak Mukhtar. Ini bertanya mengenai berita yang aku sampaikan di awal tadi. Ada banyak netizen yang menduga bahwa wajah tersebut mirip dengan Dano. Apa yang dikatakan Ibu Lilis? Ini yang pertama kali, coba kita simak berikut ini. Mirip misalnya si Dano gitu. Iya. Kalau Dano saya kayak enggak, soalnya kan waktu dia kesini itu waktu kejadian kan langsung kesini. Rambutnya tuh masih gondrong kan, dia mau keriting rambutnya itu sih Dano. Oke, untuk logika yang pertama dari Ibu Lilis mengatakan kenapa beliau mengatakan bahwa sketsa tersebut tidak mirip dengan Danu karena ya alasan pertama karena rambutnya memang kalau kita lihat memang sangat berbeda dengan Danu kan ya. Danu kita lihat jejak digital sekitar hampir 5 bulan lalu rambutnya agak ikal terus juga lebih gondrong. Apakah itu benar atau tidak? Karena aku mengikuti kasus Subang ini di pertengahan September, jadi kalau teman-teman bilang, oh enggak Anjas ada kemiripan atau tidak ada kemiripan, itu adalah yang sedang menjadi perdebatan. Nah, kedua adalah coba kita simak keterangan berikutnya lagi, apa yang dikatakan Bu Lilis di bagian berikutnya. Kalau ikal rambutnya, pas kesini rambutnya panjang. Oke. Itu dari masalah rambut ya, katanya sangatlah berbeda dibandingkan dengan Danu. Kemudian berikutnya juga dari Pak Mukhtar, ada salah satu bagian yang menarik pada saat wawancara dari wartawan Kompas TV bertanya bahwa mengenali tidak keluarga korban dengan sketsa yang sudah dirilis Polda Jabar. Ini yang dikatakan Pak Mukhtar berikut ini. Ini kalau itu bukan dari keluarga, Bukan. dari keluarga korban, ya, enggak. Bukan. Atau kalau dari yang lain. Dari Kalau dari keluarga korban enggak, tapi nggak tahu kalau dari pihak lain. Oke, maksudnya ini kalau aku tangkap dari keterangan ini pada saat ditanya sama wartawan, apakah rilis tersebut yang saat dikeluarkan Polda Jabar, keluarga korban ada yang mengenali? Menurut Pak Mukhtar tidak ada, tapi nggak tahu dari keluarga lain. Maksudnya keluarga lain, mungkin ini adalah indikasinya ke pihak keluarga Pak Yosep ya. Karena kalau kita melihat dari keterangan dari Pak Yosep, aku lihat di sejumlah channel YouTube, tidak ada perkataan yang menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui ini mirip dengan siapa. Mereka sempat membuat beberapa video, aku melihat misalnya di channelnya Pak Indra Zainal. Di situ juga ada beberapa berita yang juga diliput oleh beberapa media nasional dan juga lokal yang mereka mengatakan bahwa mereka pun juga sebenarnya tidak begitu jelas mengetahui siapakah si sosok yang dirilis oleh Polda Jabar, tapi memang mereka kalau aku tangkap secara tersirat ada beberapa kecurigaan, tapi kalau disebutkan namanya aku masih belum menemukan. Tapi kalau menurut teman-teman dari pihak Yosep dan juga Yoris beserta keluarga besar di sana, kalian pernah melihat jejak digital bahwa mereka pernah mengatakan
nama seseorang mirip dengan sketsa ini, kalian juga boleh tuliskan linknya di kolom komentar video ini karena sampai sekarang aku masih belum mengetahui jejak digital tersebut. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya, karena kalau dari pihak Danu, diwakili aku melihat wawancara ini dari Ibu Lilis dan juga Pak Roman, mereka yakin itu bukan mirip dengan Danu. Dari pihak Yoris dan juga Yosef juga belum ada mengatakan itu mirip siapa. Tapi terlepas dari pro dan kontra di masyarakat, sebenarnya secara logika begini ya. Menurut aku gini, kalau kalian tanya, kalau menurut Anjas bagaimana nih tentang sketsa ini? Kalau menurut aku pribadi, sketsa ini tidaklah kategori alat bukti yang kuat. Tujuannya apa? Kita nggak sedang memenangkan ego, tebak-tebakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tujuan kita adalah untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Secara logika saja yang membuat aku sangat terkejut pada saat Polda Jabar merilis beberapa informasi di akhir tahun lalu, kita kan terjadi perdebatan banyak mengenai berujung ke alat bukti. Kenapa sih alat bukti terus Anjas yang terus dibahas? Ya karena memang kita sedang dalam proses itu untuk menentukan satu tersangka, dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Sketsa ini kategorinya menurut aku bukanlah alat bukti yang kuat. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dalam undang-undang pun ada 5 kategori alat bukti yang kuat. Misalkan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, keterangan ahli, dan juga petunjuk. Keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat adalah saling berhubungan semuanya yang sudah banyak kita bahas di tahun 2021. Itu yang sudah diatur dalam undang-undang dengan data-data yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu pun aku menangkapnya tim penyidik Polda Jabar tidak menggunakan hal tersebut sebagai alat bukti, entah apa alasannya atau ada strategi tertentu. Apalagi dengan sketsa wajah yang tentunya akan sangat tinggi nilai subjektivitasnya. Let's say dari gambar ini, sketsa dengan misalnya dengan wajah Danu atau dengan saksi lainnya, pada saat kita berikan ke 10 orang atau 100 orang, aku nggak yakin dari 10 atau 100 orang tersebut 100% semuanya punya opini yang sama. Pasti akan ada yang berbeda, A, B, C, dan D, itu pasti ada perbedaan di situ. Tapi entah kenapa begitu ya, Polda Jabar malah merilis sketsa wajah, padahal perdebatan menjelang akhir tahun itu adalah mengenai bukti DNA, bukti yang sifatnya ilmiah, itu tidak diklarifikasi, tapi malah mengeluarkan sesuatu hal yang baru yang justru ini akan menjadi polemik di masyarakat, padahal kita tahu kasus ini kan perdebatannya luar biasa kenceng banget. Dan satu lagi pelajaran buat teman-teman saat kalian juga, kita harus percaya dengan Polda Jabar, penyidik yang sedang melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Tapi ada satu juga jejak digital yang tidak bisa kita bohongi. Misalkan adalah mengenai CCTV, hasil analisa dari puluhan CCTV di Kota Bandung dan juga Subang di Jawa Barat pada umumnya, mereka menyimpulkan dugaannya memang benar pada saat penyidik yang menangani kasus Subang, ini adalah dari Mabes Polri, kalau nggak salah aku sempat melihatnya, beliau mengatakan bahwa dari analisa puluhan CCTV di Jawa Barat itu mengerucut pada 2 kendaraan yang diduga terlibat ya. Pertama adalah NMAX, motor NMAX warna biru, dan juga mobil Avanza warna putih. Kita udah berdebat nih, netizen, wah ini saksi ini punya motor NMAX, saksi ini punya motor NMAX juga, apa jangan-jangan motornya itu dirubah dari biru menjadi warna lain. Tapi kenyataannya pada saat sudah berbulan-bulan berdebat, terjadi peperangan antara netizen, sekarang nggak ada kelanjutannya lagi. Nah, aku nggak mau juga nih melihat kejadian seperti yang baru dirilis Polda Jabar mengenai sketsa wajah. Ini hal yang sangat subjektif sekali, karena samping kanan dan juga kiri, kita nggak tahu kalau bagian depannya sudah ada. Mudah-mudahan tim Polda Jabar sudah memiliki sketsa bagian depan juga, samping kanan dan juga samping wajah dan juga belakang. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari strategi, dan kita sudah berdebat macam-macam, ternyata kalau takutnya keliru lagi, itu kan jadi perdebatan yang sia-sia begitu. Jadi saran aku adalah buat teman-teman, pada saat kalian memiliki opini apapun tentang sketsa wajah tersebut, selama kalian tidak menyebutkan nama, ya itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Orang mau berpikir apa, mau ngomong apa, kita nggak bisa mengontrol, karena itu kita adalah negara demokrasi. Tapi kalau sudah menyebutkan nama, itu menurut aku yang tidak boleh seperti itu, karena masih ada dugaan ini adalah hal-hal yang sifatnya adalah subjektif, bisa terjadi kekeliruan. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian tanya apakah ini mirip dengan Danu atau tidak, ya tipikal orang Indonesia kan kita bukan kayak orang bule gitu. Maksudnya orang Indonesia kan kalau setahu aku ya, kita kan
tipikal kepala ras kita itu sama kan orang Indonesia. Jadi kalau di beberapa bagian ada yang mirip, ya adalah hal yang wajar kita karena kita adalah sama-sama orang Indonesia. Terus satu lagi kalau dari keluarga Bu Lilis dan juga Pak Roman ini mengatakan bahwa yang namanya Danu pada saat di awal-awal kasus ini muncul dari rambutnya itu sangat berbeda, tapi itu hanya di bagian rambut. Kita juga tahu ini kan juga masih sketsa, kita nggak tahu sketsanya itu apakah ini berasal dari saksi yang mana, karena masih dugaan-dugaan saja. Dan memang dugaanku pada saat penyidik Polda Jabar mengeluarkan sketsa ini, dugaanku adalah dari salah satu saksi yang kemungkinan besar dia adalah sopir angkot ya, karena melihatnya dari samping dan sudah aku bahas di video sebelumnya. Tapi sekali lagi ini semua adalah masih dugaan, jadi teman-teman selama orang tidak menyebutkan nama A, B, C, D, hanya masih pikiran, ya sudahlah biarkan saja, karena memang dari awal kan kasus ini dari pihak A, B, C, D itu saling menuduh, saling menyatakan hal-hal yang sifatnya provokatif. Tapi teman-teman aku berharap jangan lagi memprovokasi ini menjadi lebih besar, karena kalau ini semakin dikembangkan, ini akan semakin mengaburkan permasalahan sebenarnya. Ini kan bukan kasus korupsi ya. Kalau kasus korupsi kan harus ada pengembangan agar mengetahui siapa-siapa saja. Tapi kalau kasus pembunuhan ini sebenarnya pengembangannya tuh harusnya bersifatnya mengerucut ya, untuk menuju ke pelakunya. Tapi jangan dibleberkan kemana-mana gitu. Takutnya kalau kasus ini nanti memunculkan masalah baru ini butuh effort lagi untuk ngebahasnya core utamanya, untuk mengetahui siapakah otaknya, pelakunya, kemudian juga yang membantu, yang mengetahui. Justru keempat otak ini, kategori ini yang malah akan terkaburkan. Jadi please hindari konflik-konflik seperti ini. Kita nggak ada manfaatnya untuk ngebahas mengenai ini mirip siapa. Kemarin memang aku sempat membahas ada mengenai mirip siapa, tapi yang aku bahas adalah mereka yang aku duga sangat kuat secara pandangan mata memang tidak mirip dengan mereka. Alasannya karena kalian tuh bertanya banyak sekali kan di media YouTube ini dan juga Instagramku, ngirim foto ini mirip ini Anjas, mirip itu. Kalau masalah baju menurut aku hal yang sangat lemah sekali. Tapi kalau mirip di bagian wajah, kepalanya, atau mungkin ada tanda lahir, atau ada hal-hal yang sifatnya bawaan lahir, itu bisa menjadi pembahasan lebih lanjut karena tujuannya bisa ngebantu tim penyidik Polda Jabar. Tapi kalau perdebatan sekarang ini aku melihat mengenai sketsa lebih banyak hal negatifnya yang justru akan mengaburkan permasalahan. Itu yang bisa aku komentari mengenai sejumlah berita yang mengatakan bahwa ada dugaan foto ini mirip dengan salah satu saksi, yaitu adalah juga Danu. Dan kemudian juga sekarang kita lihat kan ya, tidak cuma saksi Danu tapi juga ada saksi dari anak-anaknya Ibu Mimin atau saksi dari tetangga lainnya yang memiliki karakteristik yang sama. Kalau berbicara masalah karakteristik, kita orang Indonesia itu memiliki struktur yang agak sedikit mirip karena kita berasal dari ras yang sama. Mungkin berbeda kalau yang pelakunya ini yang di sketsa adalah wajahnya atau perawakannya orang Amerika. Itu kan sudah sangat jelas sekali. Ras satu dengan lainnya sangat berbeda. Tapi kalau untuk ini menurut aku sangatlah subjektif, dan kita ingat juga dari kasus CCTV. Kita sudah berdebat macam-macam, ternyata tidak ada kelanjutannya. So, I hope we learn from the previous mistake. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar positif kalian, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khawpun kerap semuanya. Bye-bye.